Adalah proses penetasan telur secara buatan ya. Ini saya sedang berada di Dinas Perikanan. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Untuk budidaya ikan nila, tidak hanya proses pembesaran saja yang dibutuhkan keahlian khusus. Namun kalian sebagai pebisnis baru bisa juga mempelajari proses penetasan telur ikan nila. Biar apa? Ya, tentu saja biar nanti keuntungan yang kalian dapatkan bisa jauh lebih besar. Pengen tahu caranya? Ikuti video kali ini ya. Proses penetasan telur budidaya ikan nila 100% sukses. Proses penetasan telur ikan nila. Proses untuk penetasan telur ikan nila perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal tersebut tentu saja karena untuk meminimalkan rendahnya daya tetas telur, yang mana menyebabkan sedikitnya benih ikan nila yang akan diperoleh oleh petani ikan. Penetasan telur ikan nila bisa juga dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode konvensional dan metode intensif, atau menggunakan corong penetasan. Perbedaan penetasan konvensional dan intensif. Untuk metode konvensional, induk nila yang bertelur akan menetas kurang lebih dalam waktu 4 hingga 6 hari setelah pembuahan. Telur yang sudah menetas tidak langsung akan dilepaskan oleh induknya, namun tetap pada mulut induk. Sementara kuning telur larva akan habis berusia 5 hingga 7 hari. Setelah kuning telur habis, maka bisa dipastikan jika larva akan mencari makanan di sekitarnya, serta induk ikan nila akan tetap menjaga dengan mengikuti kelompok larva yang berenang. Induk betina akan melepaskan larva ikan nila apabila telah bisa berenang dan aman dari hewan lain. Apabila keadaan lingkungan kurang aman, maka bisa dipastikan jika induk ikan nila akan menghisap kembali larvanya. Secara keseluruhan pada umumnya proses ini berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Setelah kalian mengetahui langkah menetaskan telur ikan nila dengan metode konvensional, saatnya kalian siap mengetahui langkah penetasan telur ikan nila dengan cara menggunakan corong penetasan. Pemanenan telur. Panen telur dilakukan dengan cara menurunkan volume air kolam hingga ketinggian maksimal 10-20 cm. Panen telur dilakukan pada hari ke-9 setelah pembuahan. Kalian perlu melakukan panen telur dengan hati-hati agar induk ikan nila tidak merasa terancam. Apabila induk ikan merasa dalam bahaya, dikhawatirkan induk mengeluarkan telur di sembarang tempat, sehingga menyulitkan pembudidaya dalam mengumpulkan telur ikan nila. Tangkap induk satu persatu. Kalian perlu menangkap induk satu persatu untuk mengambil telur ikan. Sebelum menangkap induk ikan, kalian perlu mempersiapkan saringan untuk mempermudah menangkap indukan ikan. Saringan yang digunakan adalah saringan kasar yang berfungsi untuk menangkap induk dan saringan halus untuk menampung telur ikan nila. Pengambilan telur dari indukan betina. Proses pengambilan telur dari indukan betina dilakukan dengan cara memegang bagian kepala ikan. Pada saat bersamaan, salah satu jari tangan membuka mulut dan menutup insang ikan nila. Selain itu, kalian dapat menutup insang lalu menyiram bagian mulut ikan menggunakan air, sehingga telur dapat keluar.
Kemudian telur-telur tersebut ditampung dalam wadah yang sudah disediakan. Kalian harus melakukan proses ini dengan hati-hati untuk meminimalkan gerakan induk ikan sehingga telur tidak berceceran. Kalian perlu memastikan bahwa telur yang sudah ditampung di wadah jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Selain itu, pastikan telur selalu bergerak karena telur ikan rentan akan kematian. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari bisnis terbaru. Penetasan telur. Telur yang diperoleh dari indukan ikan nila dapat kalian bersihkan sebelum memasukkannya ke dalam corong penetasan. Pastikan corong penetasan terlindungi dari air hujan dan terik matahari secara langsung untuk mencegah tumbuhnya jamur. Pada corong penetasan terdapat pipa pemasukan dan pengeluaran air. Pipa pemasukan terdapat di dasar corong penetasan, sedangkan pipa pengeluaran terletak pada bagian atas corong tetas. Cara kerja dari corong penetasan adalah dengan mengalirkan air dari bak penampungan air atau dengan bantuan pompa air masuk ke dalam masing-masing corong melalui selang dan pipa paralon. Air yang masuk ke dalam corong akan menghasilkan arus yang dapat menggerakkan telur sehingga telur yang ada di dalam corong penetasan akan berputar secara terus-menerus. Perlu menjaga suhu corong penetasan pada kisaran 28-30 derajat Celcius. Dengan suhu ideal, telur ikan dapat menetas dalam 1-3 hari. Kemudian, air dalam kolam penetasan dapat kalian berikan methyl blue atau untuk mencegah infeksi bakteri. Pemanenan larva. Telur yang sudah menetas dan menjadi larva akan berenang mengikuti arus air dari corong penetasan ke bak penampungan. Setelah itu, kalian dapat melakukan proses pemanenan larva ikan nila. Penetasan telur sistem corong adalah teknologi yang sederhana, namun sangat efektif dalam meningkatkan daya tetas telur atau hatching rate atau HR dan kelangsungan hidup benih ikan nila di atas 90-95% dengan kondisi telur teraduk dengan baik. Dibandingkan pembenihan sistem konvensional hanya sebesar 30-50%.